Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Afif Warteg di sini. Nah, kali ini kita masuk ke konten bahas tuntas. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas putaran dunia e-sport yaitu Mobile Legends. Dan kebetulan juga besok ini di tanggal 10 gelaran kejuaraan di antar Asia Tenggara itu akan digelar, yaitu MSC 2023. Nah, apa? Gimana Mas Arji? Nah, yang jadi bikin pertanyaan nih, MSC 2023 ini menggunakan device apa? Atau menggunakan device Samsung yang seperti MPL Listen 11 lalu atau menggunakan Android? Nah, pasti teman-teman penasaran kan menggunakan device apa? Tonton terus video ini ya. Wah, check it out. Nah, kenapa di video kali ini kita akan membahas device apa sih yang dipakai di MSC 2023? Nah, buat teman-teman nih yang penasaran device apa yang dipakai MSC 2023 dan kemungkinan teman-teman juga ingin meniru HP yang digunakan di saat MSC 2023, bisa aja tuh. Atau teman-teman mau beli dengan HP yang di harga 2 juta, bisa langsung lihat di atas. Kita sempat merekomendasikan di sini juga ada mungkin ya. Di sini. Nah, terserah lah itu. Nah, ada. Menurutnya prediksinya Archie deh. Gimana ini? Oh, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih buat teman-teman yang belum kenal juga sama Mas Archie. Ya, nama saya tetap Archie. Ya, pasti. Jadi MSC ini akan dilaksanakan tanggal 10-11 Juni ya. 10 sampai 18 Juni. 10 sampai tanggal 18 Juni dan gara-gara MSC jadwal Hero ya bertabrakan ditunda kan. Ya, itu jadi playoffnya ya, setelah final MSC ya, gitu kan. Final MSC. Jadi MSC itu adalah MLBB Southeast Championship ya. Ya. Yang dulu itu sebenarnya adalah kompetisi Mobile Legends untuk tim-tim yang ada di Asia Tenggara gitu. Tetapi di MSC 2023 itu ada beberapa tim dari luar Asia Tenggara. Ya kan? Kalau dari area Amerika itu ada siapa? Yang runner up-nya itu ada Outplay kalau nggak salah ya. Outplay, langsung ada lagi dari Turki, Timur Tengah, Turki ada. Dan Timur Tengah itu jadinya nama Southeast Championship itu menurutku udah Southeast Asia Championship itu menurutku udah nggak ini ya, nggak relevan ya. Harusnya ganti. Harusnya ganti itu. Jadi apa gitu ya jadinya. Nah, jadi nanti Indonesia akan diwakili oleh dua tim e-sport MLBB, yaitu adalah apa Bi? Landa kuning sama macan putih. Onyx Esport dan EVOS Legend. Nanti juga ada beberapa tim kuat ya. Dan beberapa tim kuat ini tetap akan di region Indonesia dan Filipina ya kan. Onyx, EVOS, dan dari Filipina adalah Eko sama Blacklist Internasional. Kita kayaknya pendukung Blacklist loh. Baju kita hitam putih bro. Blacklist Internasional. Oh iya, bisa aja tuh. Jadi tetap 4 tim e-sport itu yang akan diprediksi itu bisa mencapai grand final. Dan formatnya itu apa Bi? Formatnya dari MSC 2023. Di MSC 2023 ini tuh ada rules baru, format baru yang baru diterapkan di tahun ini. Yaitu adalah 4 tim yang masuk dalam regional franchise itu nggak bakal bisa dalam satu grup. Oh, berarti Blacklist sama Eko nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, EVOS sama Onyx juga nggak bisa. Dan kebetulan ini semua negara kebetulan itu udah ada 4 grup, 4 grup hasil drawing, dan Indonesia tuh Filipina, EVOS, Blacklist, dan Eko tuh berbeda semua. Oke, berarti emang 4 tim ini dibagi ke 4 grup gitu. Dan dalam satu grup itu ada 3 tim e-sport Mobile Legends. Dan yang ini peraturannya juga nggak ada lower bracket dan upper bracket. Nggak ada lower bracket. Nggak ada lower bracket dan upper bracket. Jadinya peringkat ketiga di tiap grup ini akan langsung eliminasi. Iya kan? Nggak ada lower bracket sama sekali. Lalu ketika di babak knockout atau setelah dari group stage itu
juga tidak ada, karena tidak ada lower bracket, jadinya akan langsung pulang tim yang kalah. Sistem gugur maksudnya. Sistem gugur. Jadi sistem gugur ini sebenarnya sistem baru bukan sih? Ya, dibilang baru tuh juga baru. Soalnya ini baru diterapin di tahun 2003 ini. ISF kemarin belum ya? Kemarin ada lower bracket tuh. Masih ada lower bracket. Berarti ini baru. Jadi langsung. Jadi nggak perlu berlama-lama gitu. Jadi juga lebih singkat gitu ya. Nggak menutup kemungkinan jadi yang big match kan biasanya big match ketemu tuh sebelum final. Iya. Terus nanti turun ke lower bracket, final ketemu lagi, bos. Kayak gitu udah nggak bisa lagi. Iya. So. Itu biasanya metanya metanya Onyx atau RR gitu. Onyx kayaknya. Onyx. Dari bawah dia. Yang menarik adalah kira-kira apa ya, Vi? Device yang dipakai di MSC 2023 ini. Nah, kalau ngomongin device yang dipakai di MSC 2023 ini, kebetulan yang sponsor resminya itu adalah Asus ROG. Republic of Gamblers. Bukan. Republic of Gamers. Nah, nggak kemungkinan juga yang dipakai itu bisa HP ROG juga. Bisa jadi kemungkinan. Iya, kemungkinan juga. Dan iPhone juga tetap masih bisa dipakai sih. Soalnya setahuku pada tahun-tahun sebelumnya itu yang dipakai iPhone karena yang masih nyaman kemungkinan iPhone ya dulu iPhone, ya. 2 tahun yang lalu ya. Dan kalau kita lihat dari penggunaan Android di turnamen Mobile Legends MPL ID Indonesia itu kan yang menurutku terobosan pertama kali ya menggunakan Samsung S22 di MPL ID season 11 kemarin gitu. Walaupun sebelumnya sudah dipakai di ISF. Ya, ya benar. Ya kan, kebetulan EVOS tuh menang. Oh iya ya, katanya sih gara-gara Android ya. Bukan karena generasi emas, tapi gara-gara Android gitu kan. Jadi My Venus ketika mencet itu kok susah ini. Berasa delay itu pakai Android gitu kan. Tidak mengakui kekalahan. Tidak menyalahkan Android. Padahal Android sekarang tuh juga udah bagus-bagus ya. Betul. Makin berkembangnya zaman, Android itu juga makin bagus, nggak kalah sama iPhone. Betul. Nah, contohnya itel, bisa langsung lihat di sini. Itel kan juga bagus soalnya. Murah bagus Dengan RAM yang sama nggak sama S22? Iya sih, 8 GB bro. 8 GB. Kalau misal kita kalau dari prediksimu kan tadi kenapa ROG dengan OS Android ya? Iya, Android. Itu kemungkinan bisa jadi device di MSC 2023 karena brand ini tuh mensponsori MSC 2023. Yeah. Tapi ini bisa dibantah juga gitu. Ketika Samsung itu masuk jadi sponsor MPL ID season 10, mereka nggak jadi device-nya kok gitu. Tetap iPhone S12 kalau nggak salah kan. iPhone 12 bro. Oh ya, iPhone sorry. Tetap iPhone 12 Pro gitu kan. Dan di MPL PH 2023 kemarin atau MPL PH S11 kemarin season 11 itu brand sponsor dari MPL mereka Las Piamas. Waduh. Itu adalah Infinix. Oh, Infinix kemarin di MPL PH. Kita juga sebelumnya bahas Infinix juga ya. Oh iya. Udah langsung lihat video ini link di atas ya. Infinix, tetapi device yang digunakan adalah iPhone 13 Pro Max gitu. Antara 13 atau 12 ya? 13 sih menurutku. 13. Nggak mungkin downgrade ke 12 kan? Bisa aja sih ya. Nah, jadi menurutku device di MSC 2023 itu bisa jadi itu malah masih bisa iPhone 13 gitu. Karena nanti kalau Android ibaratnya MSC nguntungin Indonesia dong. Iya. Atau nguntungin EVOS gitu kan. Lalu di MPL ID S12 kira-kira apa nih? Apa ya, HP yang dipakai? Ya, kalau menurutku lagi nih ya, kalau bisa aja pakai Samsung lagi. Samsung S23 mungkin ya, ini yang paling terbaru. Nah, sebelumnya pakai S22 5G. Nah, sekarang mungkin bisa pakai S23 Pro 5G. Betul. Ultra 5G maksudnya. Ultra 5G. Jadi kenapa sih sekarang kalau menurutmu Mobile Legends make HP Android itu asik nggak sih? Menurutmu apa bagusnya gitu?
menurutku sih asik-asik aja ya. Tapi semua juga tergantung dari device-nya, dari kayak RAM, dari prosesor, dan ya dari performanya lah. Semua dilihat dari situ. Dan kemungkinan dan kebetulan juga nih Avi Wartek ini juga pengguna Android nih. Saya juga main Mobile Legends dan merasakan nyaman-nyaman aja menggunakan Android. Iya. Mungkin kebiasaannya aja tuh loh. Dia yang mungkin menggunakan iPhone biasa jadi lebih enak, dan nanti pindah ke Android kok lebih kayak Bila ya, kayak si Of My Venus gitu. Tapi kayaknya kalau kalian mau jadi pro player harus mengetahui spesifikasi dulu ya. Iya, agar bagaimana ini di luar jaringan internet ya sebenarnya. Jaringan internet ini adalah permasalahan eksternal ya. Iya, permasalahan. Jadi yang harus diketahui dulu untuk kalian kalau mau jadi pro player, seenggaknya device Anda minimal, kalau misal ada Android nih, itu minimal berapa RAM kira-kira? Seenggaknya sih sekarang ya dengan pembaruan terbaru yang dari Muntun tuh, itu mungkin 8 GB sih itu minimal. 8 GB ya? Ya. Berarti itel bisa ya? itel bisa dong. itel bisa, tapi perbedaannya adalah di chipset. Di chipset, di prosesor. Di chipset. Karena di prosesornya ini sebenarnya yang benar-benar diutamakan. Iya. Pengaruh paling besarnya tuh di situ. Ya, walaupun sekarang tuh chipset tuh makin bagus, makin berkembang ya. Ada yang ciptaannya dari Qualcomm Snapdragon, ada yang dari MediaTek, dan MediaTek itu juga sekarang ciptain seri G. Seri G itu seri gaming gitu lah. Ada yang G80, G99 dan banyak banget. Kalau Snapdragon sendiri ada yang seri-seri banyak banget, 620, 660 sampai 890. Ya, yang terbaru sekarang tuh ada Snapdragon 8 Plus Gen 1, yaitu ROG 6 Pro yang bisa jadi rumornya tuh bisa jadi dipakai di MSC. Kalau Android. Oke. Dia tuh bagus loh, ini chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. 8 Plus Gen 1. Nah, mungkin di video selanjutnya kami nih berdua bisa membahas HP ROG 6 Pro yang kemungkinan besar atau kemungkinan kecil dipakai di MSC 2023. Enggak sih, iPhone menurutku. Ya. iPhone 13. Kemungkinan teman-teman mau beli itu? Iya. Bisa aja. Iya. Seenggaknya kalau mau jadi pro player, kemungkinan yang pertama jangan joki. Sebelum ke game ya. Maksudnya sebelum ke HP. Jangan joki. Kalau masih belum punya HP langsung bisa joki ke aja ya. Anjir. Lalu yang kedua jaringan internet itu. Iya, itu perhatikan lagi jaringan internet. Sulit banget, kadang indie top. Dan yang ketiga adalah HP. Ya, kalau mau HP Android berarti HP yang RAM-nya 8 GB. Iya. Seenggaknya RAM lah 8 GB. Iya, 8 GB dan Snapdragon sih menurut gue. Iya nggak sih? Snapdragon bisa. Ya kalau MediaTek mungkin cari yang seri G dah. Iya, seri G. Seri G, jangan yang MediaTek lama-lama kayak gitu. Itu pasti panas lah. Dan menurutku kayaknya HP-HP yang bener-bener proper untuk game jangka waktu 3 tahunan dipakai itu yang harganya untuk sekarang mungkin 3 jutaan ke atas ya. 3 jutaan ke atas. itel mungkin cuman 1 tahun 2 tahun. Bisa aja. Apalagi upgradean game kan terus naik. Ya, terus bagus gitu loh kualitasnya kan. Iya. Apalagi sekarang kan Mobile Legends juga udah merambah ke Cina. Iya, makanya tuh makin di-upgrade, makin kalau dari banyak bocoran itu upgrade-nya makin besar-besaran. Besar-besaran. Ini Mobile Legends tuh besar-besaran banget besok upgrade-nya. Kembali lagi nih ke pembahasan MSC 2023. Nah, berarti kayaknya tetap menggunakan iPhone ya. Kalau aku tadi prediksiku iPhone. Oke. Tapi kalau prediksimu kan tadi Android. Ya. Nah, kita lihat aja nih. Kira-kira juga temen-temen prediksinya apa? Coba coba deh. Teman-teman mau prediksi apa pas MSC 2023 atau saat MPL S12? Betul. Coba komen langsung komen di bawah. Buat kesimpulan nih. HP Android tuh pantas nggak sih kalau buat
kayak turnamen-turnamen besar kelas dunia, kayak besok misal ada M5 nih. Aku sih bilang gini, kita kan berkaca HP Android itu kan pertama kali dipakai itu di MPL season 11 Indonesia. Dan kau tahu kan permasalahannya ketika Aura versus RRQ? Entah mungkin karena katanya itu karena sound, sound bocor atau sound apa. Aku nggak tahu ya apakah karena HP juga atau bukan. Tapi menurutku itu bisa jadi evaluasi gitu. Entah itu di MPL-nya atau entah itu di perangkatnya. Entah perangkat sound, entah perangkat device. Nah, itu bisa jadi evaluasi. Dan apakah bisa untuk kejuaraan dunia MOBA? Menurutku bisa banget lah. Sama Android. Bisa banget Android. Cuman dunia MOBA menurutku bisa banget lah. Sama Android. Bisa banget Android. Cuman iPhone ini masih jadi barang eksklusif. Jadinya perangkat dengan penggunaan iPhone itu biasanya kadang lebih frame-nya itu lebih bagus daripada Android gitu. Nah, itu dia di MSC 2023 bakal menggunakan HP iPhone ya kayaknya. Aku tadi prediksi iPhone. Oh, Android kan? Ya, Android ya. Oke. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan dunia e-sport di channel Warteg, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.